Kita telah memohon dengan Apollo, tapi permohonannya belum dikabul juga. Setelah memerintah kerajaan dalam waktu yang lama, raja memutuskan untuk menjadi seorang perpapa, dan karena itu ia memanggil menteri kesayangannya Arya Kewona, yaitu menteri yang menjadi kepercayaan Baginda di istana.
pada suatu hari, datanglah Arya Kebunan ke istana untuk menghadap kepada sang baginda. Ketika Arya Kebunan mengetahui baginda sedang beristirahat, berbaring di kamar tidurnya, ia tidak jadi menghadap. Hatinya sangat menyesal dan dapat langsung menghadap kepada rajanya. Karena menyangka baginda sedang tidur, Arya Kebunan mengeluh. Alangkah senangnya jadi seorang raja. Segalanya serba dilayani, tidak seperti diriku ini, sekalipun telah bekerja keras, tapi tak bertemu dengan kesenangan. Alangkah bahagianya jika aku menjadi raja. Sang raja yang mendengar keluhan Arya Kebunan segera memanggilnya. Kau ingin jadi raja, Arya Kebunan? Oh, Baginda. Ampun Baginda, hamba kira Baginda sedang beristirahat di kamar. Arya Kebunan terkejut bukan kepalang. Ia tak menyangka raja mendengar keluhannya. Karena merasa bersalah, Arya Kebunan tak dapat menjawab pertanyaan baginda. Jika benar-benar kau ingin jadi raja, baiklah, aku akan memberikan kerajaanku. Asalkan kau dapat menjalankan pemerintahan dengan adil dan jujur. Aku hendak pergi bertapa. Aku menitipkan kedua permaisuriku. Ingat, kau harus bertindak bijaksana selaku seorang raja. Mohon ampun Tuanku atas kesalahan hambamu ini. Tapi jika sekiranya memang Baginda percaya dan bersedia menyerahkan kerajaan Galuh Bangkuan ini kepada hamba, sudah tentu hamba akan mengikuti pesan Baginda. Syukurlah jika kamu bersedia dan merasa sanggup. Mulai malam ini, dengan disaksikan oleh si Lengser, aku serahkan kerajaanku. Namamu sekarang kuganti menjadi Raden Galuh Barma Wijaya Kusuma. Setelah serah terima, baginda segera bersepedi dan lenyaplah baginda dari hadapan Arya Kebunan dan Lengser. Di kemudian hari, Raja sang Permana di Kusuma menjadi seorang Brahmana bernama Ajang Sukadasi. Arya Kebunan sangat gembira. Ia berkali nama menjadi Raden Galuh Barma Wijaya Kusuma. Sekarang, ia telah menjadi raja yang kaya, sedangkan ratusan kawannya sesama menteri sekarang harus menyembah kepadanya. Lengser, Kembali, raja telah muda kembali. Lengser, sekarang juga kau harus memukul gong dan umumkan kepada rakyat bahwa Raja Sang Permana di Kusuma telah menjadi muda kembali. Dan ingat Lengser, kau dilarang membuka rahasia jika jiwamu ingin selamat. Baik Baginda, perintah Baginda segera saya laksanakan. Lengser dengan hati agak kesal meninggalkan rajanya untuk memukul gong. Dengan berjalan kaki, Lengser memukul gong sambil mengumumkan bahwa rajanya telah berubah menjadi muda kembali. Raja telah muda kembali, raja telah muda kembali, raja telah muda kembali. Rakyat Galuh Pakuan semua percaya, karena mereka pun mengetahui rajanya seorang yang sakti.
Raja Galuh Pakuan yang baru merasa dirinya berkuasa. Ia telah lupa pada pesan-pesan sang permana di Kusuma. Tindakannya sangat kejam. Pada suatu hari, Dewi Nagapur dan Dewi Palanyam telah datang menghadap. Maksud kedatangan kedua permaisuri Baginda akan menceritakan tentang impian mereka semalam. Ampun Baginda, tadi malam kami bermimpi. Mimpi kami berdua ternyata sama. Kami bermimpi di jatuhan bulan. Bulan itu jatuh ke atas pangkuan kami. Menurut seorang Brahmana bernama Ajar Sukaresi, kami berdua akan mendapat putra. Apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Selama ini aku tidak bersalah memperlakukan kedua ratu sebagai istri-istri raja. Lengser, segera panggilkan Ajar Sukaresi untuk menghadapku sekarang juga. Baik, Baginda Prabu. Baginda yang hendak mempermalukan Ajar Sukaresi telah siap-siap dengan tipu dayanya. Baginda telah menyuruh kedua permaisurinya memasang kuali pada perutnya agar tampak seperti sedang mengandung. Ampun Baginda, ini Brahmana yang bernama Ajar Sukaresi datang menghadap Baginda. Di kemudian hari, rupanya kemarahan Baginda tidak sampai. Benar hamil, tuanku. Hei Ajar Sukaresi, coba katakan, apakah kedua permaisuriku ini sedang hamil atau tidak? Benar hamil, tuanku. Coba katakan, laki-laki atau perempuan anak-anakku itu. Menurut penglihatan hamba yang bodoh, putra Baginda keduanya laki-laki. Alangkah marahnya sang Baginda. Kuali yang diikatkan pada perut kedua istrinya telah diperlihatkan. Ajar Sukaresi diam saja. Rupanya kemarahan Baginda tidak sampai di situ. Segera ia menumpang kuali itu jauh-jauh. Di kemudian hari, desa tempat jatuhnya kuali itu disebut Desa Kawalu. Benar-benar membuatku kesal. Kau bunuh kau.
Baginda mencabut keris dan menikahkannya kepada Ajeng Sukaresi. Tapi ajaib, kerisnya malah bengkok. Kenapa kerisku malah bengkok? Apakah Raja berkehendak aku mati? Bila begitu, saya akan mati. Ajeng Sukaresi segera bersemedi. Tubuhnya segera jatuh ke lantai, sedangkan nyawanya kembali ke Gunung Padang. Di kemudian hari, Ki Ajeng Sukaresi akan menjadi ular naga bernama Naga Biru, karena ular naga tersebut berwarna biru. Ungkapan sesuatu yang akan terjadi. Apa yang dikatakan oleh Ajeng Sukaresi ternyata benar. Kedua permaisuri Baginda benar-benar hamil. Setelah 9 bulan, Dewi Pangeranjab melahirkan seorang putra. Anak laki-laki ini oleh Baginda diberi nama Haryantama. Sedangkan Naga Ningrum belum melahirkan Raja Prasaheran. Karena sudah 10 bulan, Naga Ningrum hamil, tapi belum ada tanda-tanda akan melahirkan. Pada suatu hari, Baginda datang ke tempat Naga Ningrum hendak menjenguk istrinya. Kenapa kau menangis, Dinda? Apa yang membuatmu bersedih hingga menangis seperti ini? Hamba sedih, Baginda. Sudah 10 bulan, bayi yang kukandung ini belum lahir juga ke dunia. Sedangkan bayi Dewi Pangeranjab sudah lahir. Sabar ya, Dinda. Pada saatnya, bayi yang kau kandung akan lahir juga ke dunia ini. Sebaiknya kita banyak-banyak berdoa pada Yang Maha Kuasa supaya dipermudah kelahiran bayi yang kau kandung itu. Setelah Baginda menghibur Dewi Naga Ningrum, tiba-tiba secara ajaib janin dalam kandungan Naga Ningrum yang belum lahir tersebut berbicara. Dharmawicaya, engkau telah melupakan banyak janjimu. Semakin banyak Anda melakukan hal-hal kejam, kuasa Anda akan semakin pendek. Hah? Ada suara dari perut Naga Ningrum. Sungguh aneh. Peristiwa aneh janin yang dapat berbicara tersebut membuat raja sangat marah dan takut terhadap ancaman janin tersebut. Dia ingin menyingkirkan janin itu dan segera menemukan cara untuk melakukannya. Dia memanggil dan meminta bantuan Dewi Pangeranjab untuk dapat terlepas dari bayi Dewi Naga Ningrum. Ampun Baginda, ada apa gerangan Baginda memanggil hamba? Pangerayap, putramu Haryantama akan kujadikan pengantinmu kelak. Oh, benarkah Baginda? Jika memang benar demikian, hamba sangat senang sekali. Tapi jika Naga Ningrum melahirkan, putranya harus kau hanyutkan di sungai. Baik Baginda, perintah Baginda akan saya laksanakan. Dengan perasaan gembira, Dewi Pangeranjab segera melaksanakan perintah suaminya dan mengatur siasat. Semua dukun beranak dilarang membantu Naga Ningrum melahirkan. Semua harus meninggalkan rumahnya bila Naga Ningrum melahirkan. Setelah hamil 1 tahun, Naga Ningrum mencari dukun beranak, tapi tak seorang pun yang dijumpainya. Semua telah pergi atas perintah Dewi Pangeranjab yang tinggi itu. Perutku mules, sakit. Apa aku akan segera melahirkannya?
Dari panggilannya yang menganggap Naga Ningrum akan melahirkan, datang pura-pura hendak menolong. Oh, Naga Ningrum, kau akan melahirkan. Anakmu akan segera lahir. Ayo, aku bantu melahirkan. Andainya segera beraksi. Naga Ningrum belum tahu cara-cara orang melahirkan. Telinganya ditutup dengan kapas, sedangkan matanya ditutup dengan parang belakang. Tangannya diikat. Naga Ningrum yang tidak mengerti menurut saja. Tak berapa lama, Naga Ningrum melahirkan seorang anak lelaki yang molek parasnya. Bayi tersebut cepat-cepat dimasukkan ke dalam kandaga oleh Dewi Panggilan. Kandaga ini diberi sebutir telur ayam. Setelah itu, kandaga bayi dihanyutkan di sungai Citanjur. Sedangkan penyakit bayi yang dilaporkan kepada raja adalah seekor anak anjing. Ampun Baginda, hamba baru saja membantu Dewi Naga Ningrum melahirkan bayinya. Dan ternyata Naga Ningrum melahirkan seekor anak anjing. Apa? Naga Ningrum melahirkan bayi anjing? Mempermalukan. Laser! Hamba Baginda. Segera bunuh Dewi Naga Ningrum. Peristiwa ini pasti akan menjadi aib bagi kerajaan. Baik Baginda, perintah Baginda segera saya laksanakan. Setelah keluar dari istana, Lancer merasa tidak tenang dan bingung. Lancer tidak sampai hati membunuh Naga Ningrum. Apakah aku akan juga membunuh ratu, sedangkan beliau juga ratu yang baik? Ampun Ratu, saya diperintahkan Baginda untuk membunuh Ratu. Tapi saya tidak sampai hati membunuh Ratu. Saya ada ide untuk menyelamatkan Ratu. Bagaimana kalau Ratu tinggal di hutan? Saya akan membuatkan pondok untuk Ratu di hutan. Terima kasih Lancer. Kau baik sekali. Kau masih mau melindungiku dari kebijakan Baginda Prabu. Sudah menjadi tugas dan kewajiban saya melindungi keluarga istana, Ratu.
si bayi itu hanyut masuk sungai Citamali. Tendara itu tersangkut pada buku alat penangkap ikan yang dipasang oleh seorang kakek yang tinggal di tepat sungai itu. Pagi-pagi sekali, kakek Balamantrang dan nenek segera menuju ke gubuk mereka. Semalam nenek Balamantrang telah bermimpi jatuhan bulan. Menurut kepercayaan mereka, mimpi demikian berarti akan mendapatkan rezeki. Ketika keduanya tiba di tepi sungai, bubunya tersangkut sebuah kandaga, dan ketika kandaga tersebut dibuka, mereka terkejut. Nek, lihat, ada bayi di dalam kandaga. Bayinya cakep sekali. Iya, Nek. Bayi ini cakep sekali. Ayo kita bawa pulang. Kakek dan nenek Balamantrang senang sekali. Bayi tersebut segera dibawa pulang ke gubuk mereka di dalam hutan. Bayi yang cakap itu mendapat perawatan penuh kasih sayang. Tidak mengherankan jika bayi itu tumbuh dengan sehat. Beberapa tahun kemudian, bayi yang ditemukan dalam sungai sekarang telah berusia 7 tahun. Kakek dan nenek sangat sayang kepadanya. Pada suatu hari, anak tersebut ikut kakek Balamantrang mencari kayu bakar. Kayu tersebut akan dijual ke kota. Ketika kakek sedang asyik mengolah kayu, anak si kakek melihat seekor burung yang sedang melompat-lompat di atas dahan. Burung apa itu, Kek? Burung cium namanya. Lucu ya, Kek? Ya, bagus. Emang kenapa? Anak itu masih terdiam sambil melihat pada sebuah pohon. Melihatnya, seekor binatang melompat-lompat yang tak dikenal anak itu. Kemudian ia bertanya lagi kepada kakek. Binatang apakah itu, Kek? Itu warna. Alangkah bagusnya jika nama kedua binatang itu digabung dan menjadi namaku. Oh iya, wah bagus, bagus sekali. Jadi namamu Ciumanara. Setelah mendapat kayu yang cukup banyak, pulanglah keduanya bersama-sama. Pada suatu hari, Ciumanara meminta seekor ayam adu kepada kakek Balamantrang. Kek, minta seekor ayam adu ya, Kek? Apa? Kamu minta ayam adu? Kakek kan tidak punya ayam. Gimana ya? Kakek berpikir sejenak karena sangat menyesal tak dapat memenuhi permintaan Ciumanara. Begini saja, ini nak, ada sebutir telur ayam. Hanya ini yang kita miliki. Telur? Kok telur? Telur buat apa, Kek? Telur ini adalah telur yang dihanyutkan bersama-sama ketika kau masih di dalam kandaga. Untuk menuntaskan telur ini, pergilah kau ke Gunung Padang dan mintalah bantuan Nagawir. Oh, iya, Kek. Terima kasih, Kek. Akan aku laksanakan nasihatmu. Ciumanara sangat senang mendengar petunjuk kakek dan segera berangkat ke Gunung Padang mencari Nagawiro. Setelah telur menetas dan menjadi seekor ayam jago, Ciumanara senang sekali. Sekembalinya dari Gunung Padang, Ciumanara bertanya kepada kakek Balamantrang. Dek, siapa sebenarnya ayah dan ibuku? Gimana ya aku jawab pertanyaan bocah ini? Tapi bagaimanapun bocah ini harus tahu asal usulnya. Dek,
Kok diam saja aku tanya? Siapa ayah dan ibuku sebenarnya, Kak? Yung, ayahandamu bernama Sang Permana Kusuma, Raja Galuh Pakuan. Sedangkan yang sekarang menjadi raja bukan ayahmu. Ayahku seorang raja, Kak. Betul, Nak. Kau adalah keturunan bangsawan Galuh. Kalau begitu, aku ingin ke istana menemui Raja Galuh, Kak. Kakek, nenek, aku pamit ya. Aku akan segera kembali menjemput kakek dan nenek setelah semua urusan selesai. Baiklah, Nak. Hati-hatilah kau menjaga diri. Kakek dan nenek sangat sedih ditinggalkan anak asuhnya yang telah mereka rawat dan sayangi selama ini. Setelah menerima restu dan membawa ayam aduannya, Cium Manara berangkat menuju negeri Galuh Pakuan. Hai anak muda, jangan membuat keributan di depan istana. Nanti kalau raja mendengar ada keributan di depan istana, pasti kau akan dibunuhnya. Aku ingin menghadap Baginda. Sampaikan kepada Baginda, aku Cium Wanara ingin menghadap Baginda Prabu. Nanti, baik akan kuadukan kau kepada Baginda. Ampun Baginda, ada seorang pemuda tampan mengacau di depan istana. Dia ingin bertemu dengan Baginda. Apa? Berani-beraninya pemuda itu mengacau, membuat keributan di depan istanaku. Suruh dia datang menghadapku segera. Baik Baginda. Ampun Baginda, ini pemuda yang membuat keributan di depan istana Baginda. Baginda, saya datang ingin menghadap Baginda. Hei anak muda, siapa namamu? Dan dari mana asalmu? Nama hamba Cium Wanara, putra kakek dan nenek Balangandang dari desa Geger Sumber. Apa maksudmu datang kemari? Begini, tuanku, hamba mempunyai seekor ayam sabung yang aneh. Induknya mengandung selama setahun, sarangnya sebuah kandaga. Lebih aneh lagi, sebelum menetas, telur ini pernah hanyut di sungai. Baginda teringat pada naga murung yang mengandung selama setahun. Sedangkan dari pangerannya sudah mengira bahwa yang sekarang berada di hadapannya adalah putra naga murung. Dagangannya hendak membalas dendam. Jadi kau ingin mengadu ayam dengan ayam milikku? Ayam jago terbesar dan tidak pernah terkalahkan oleh ayam siapapun. Ayamku kunamai Sijo. Ayammu pasti kalah. Apa taruhannya? Jika ayam hamba yang kalah, hamba bersedia menyerahkan nyawa hamba. Tapi sebaliknya, jika ayam Baginda yang kalah, maka hamba mohon diberi separuh kerajaan Galuh Pakuan. Baiklah, aku setuju atas usulmu. Karena Raja Galuh Pakuan merasa yakin bahwa ayam jagonya akan menang, Baginda segera membawa ayamnya ke halaman dan diikuti oleh Cium Wanara. Mulailah kedua ayam jantan itu dilepaskan untuk diadu. Terjadilah perkelahian yang seru antara ayam Cium Wanara dengan milik Baginda Galuh Pakuan.
Ciumanara. Hah, kurang ajar. Ayahku mati dihajar ayam Ciumanara. Bagaimanapun aku harus terima kali dan kupenuhi janjiku. Baiklah, aku penuhi janjiku. Sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui, kuserahkan separuh wilayah kerajaan pada Ciumanara, negara sebelah barat. Sedangkan sebelah timur kuserahkan kepada Harian Bana putraku. Dan masing-masing dari kalian kuberikan gelar Prabu. Pada suatu hari, Ciumanara yang telah membuat penjara besi untuk mengurung orang-orang jahat, kemudian mengundang Prabu Dharma Wijaya Kusuma dan Dewi Pangenyek untuk memeriksa penjara yang baru dibangun. Ratu, tolong lihat ruangan penjara ini. Apa sudah sesuai dengan ketentuan? Untuk ruangan penjara, silakan masuk Baginda. Baik, akan kami periksa ruangan ini. Bagus. Masuklah terus ke dalam, Prabu dan Ratu. Begitu sudah di dalam ruangan, akan segera aku kunci. Setelah selesai melaksanakan rencana dan siasat untuk menghukum Prabu Dharma Wijaya dan Dewi Pangenyek, dia kemudian memberitahu orang-orang di kerajaan tentang perbuatan jahat Dharma dan Dewi Pangenyek. Wahai rakyat Garut Pakuan, dengarkan bahwa raja kalian, Prabu Dharma Wijaya dan Dewi Pangenyek yang kejam ini telah menghuni penjara istana. Orang-orang pun bersorak. Apa? Ciumanara memenjarakan ayah dan bundaku? Aku akan melawan Ciumanara. Aku akan mengadakan pemberontakan.
terus-menerus siang dan malam. Tiba-tiba muncullah Raja Prabu Permana di Kusuma didampingi oleh Ratu Dewi Naganum dan Uwai Batara Lengser. Hari yang merah, Ciwanara, hentikan pertempuran ini. Pamali berperang melawan saudara sendiri. Kalian adalah saudara. Kalian berdua adalah anak-anakku yang akan memerintah di negeri ini. Ciwanara di Galuh dan Haryambala di timur Sungai Brebes, Negara Baru. Dan semoga sungai ini menjadi batas dan mengubah namanya dari Sungai Brebes menjadi Sungai Pamali untuk mengingatkan kalian bahwa pamali untuk memerangi saudara sendiri. Biarlah Dewa Pangrenyep dan Barma Wijaya yang dahulu adalah Arya Kabunan dipenjara karena dosa mereka. Setelah mendengar penjelasan ayahandanya, Ciwanara segera menjemput kakek dan nenek Balamantra. Mereka semua hidup berbahagia di dalam istananya yang kemudian bernama Pakuan Pajajaran. Dan sejak itu pula, nama Sungai Pamali dikenal sebagai Cipamali atau Kali Pamali. Pamali yang artinya tabu atau dilarang dalam bahasa Sunda dan Jawa. Ya, untuk sesi selanjutnya jangan pada kabur terlebih dahulu untuk penonton Ciwanara. Karena sesi berikutnya yaitu sesi foto bersama. Kepada Ibu Levi dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Gila.